Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukurulillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa nabda dirasatana yakni fil maudu pengembangan mada tanmiyatu al masadir al yani mada ad-dirasa wa aidan al midyaul dirasa al islamiyah ya. Selamat datang semuanya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Ini adalah pertemuan kita dan insya Allah akan berlanjut lebih kurang dalam antara 14 sampai 16 kali pertemuan ya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Di awal pertemuan ini ya saya akan menjelaskan tentang RPS ya, rencana pembelajaran semester atau rencana program semester untuk mata kuliah ini ya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir ya. Nanti boleh di rename namanya agar nanti saya bisa memanggilnya gitu ya. Terima kasih untuk Ibu Yulia Apri, kemudian ada Pak Acep Yudiana, ada Pak Ustadz Arfatul Hidayat, ada Pak Wawan Kurniawan, ada Pak Afrizal Dinur, ada Pak Fadli Hizbullah, kemudian ada Pak Diki, ada Ibu Siti Koniatun Nikmah, ada Ustadz Muhammad Taufik Fathur Razak, dan juga ada Ibu Eti Mariati, terima kasih ya, serta ada Bapak Kamiluddin ya. Nanti kita akan menyusul, ya yang lainnya akan menyusul. Kita akan belajar bersama di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Izin saya share screen ya. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran untuk di semester ini ya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, baik ya. Ini adalah mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini ya sehingga nanti sama-sama kita akan belajar ya di mata kuliah ini. Baik ya. RPS mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Tahun akademik 2024-2025 di semester genap. Baik, ya. Mata kuliah kita, ya saya sudah berulang-ulang, yaitu pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini ada di semester genap, kemudian SKS-nya, sistem kredit semesternya kita ada 3 SKS. Ya, bersama saya, panggil saja Dr. Misno. Baik. Ya, mata kuliah ini deskripsinya ya, deskripsi dari mata kuliah ini adalah bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran ya pada bidang pendidikan agama Islam atau PAI ya. Pembahasannya insya Allah mata kuliah ini meliputi sumber belajar dan media pembelajaran, ragam dan klasifikasi media, landasan teori penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran, resource based learning ya, kemudian juga setelah mempelajari atau setelah belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengembangkan. Ya, ingat kita berada di level master KKNI level 8 yaitu how to develop ya, bagaimana mengembangkan learning resource ya dan juga media pembelajaran.
Ya. Jadi setelah mempelajari mata kuliah ini, ya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, tadi di bidang pendidikan agama Islam. Ya, nanti misalnya media cetak, ya media grafis, media tiga dimensi, media audio, media yang diproyeksikan, ya media video, multimedia ataupun media berbasis jaringan. Oke, strategi penyajian mata kuliah ini dalam bentuk kita menggunakan approach ataupun pendekatan yaitu student center learning ya dengan tekniknya nanti ada ceramah, ada diskusi, ada case study, ada mini research ya. Kemudian nanti juga ada beberapa tugasan ataupun challenge dalam mata kuliah ini. Penilaian akhir ya keberhasilan mata kuliah ini meliputi mulai dari kehadiran ya di ruang Zoom ini, keaktifan diskusi kelas, nanti ada case study-nya, ada melaksanakan mini project-nya, kemudian ada asesmen tengah semester dan sampai kepada asesmen akhir semester atau akhir pembelajaran ya kalau itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini penting ya dari di mata kuliah ini ada capaian pembelajaran ya yang harus dikuasai ya. Yang pertama adalah CPL-nya itu ya ini dalam bentuk sikap nih CPL sikap ya capaian atau CP sikap lah lebih simpelnya ya. Jadi dengan belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk berkontribusi ya dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Islam dan Pancasila tentu saja ya. Kemudian yang kedua, menginternalisasi nilai, norma dan juga etika akademik. Ya, yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Ya, ini adalah capaian pembelajaran sikapnya. Kemudian yang berikutnya yaitu capaian pembelajaran pengetahuan. Ya, jadi setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa nanti akan mampu untuk tadi mengembangkan ya dari berbagai sumber belajar dan media pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, ya saya catat satu saja untuk capaian pembelajaran keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja ya dengan kolega sejawat ya di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas. Oke, itu adalah capaian pembelajaran kuliah kita ini. Kemudian ya mata kuliah kita ya sudah jelas tadi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam SKS-nya 3, kita berada di semester yang genap ya, semester kedua kalau di sini ya. Dengan saya, kemudian di sini mengetahui direktur dari Pascasarjana program studi Magister Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Zainal Abidin MSI ya. Ini adalah untuk RPS per pertemuan ya. Saya akan bacakan untuk materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Jadi fokus kepada di kolom yang ketiga yaitu bahan kajian dan materi ya. Baik, di pertemuan pertama ya saya akan jelaskan, ini saya sedang menjelaskan tentang rencana program semester ya, kemudian kontrak perkuliahan serta sistem perkuliahan dan evaluasinya. Ya, plus nanti ada ya penjelasan ataupun juga introduction atau pengantar dari mata kuliah ini ya. Ya, tentu saja tadi kemampuan akhirnya dari pertemuan pertama ini ya diharapkan mahasiswa sudah memahami untuk mata kuliah ini adalah ya mengkaji tentang bagaimana mengembangkan sumber belajar dan juga media pembelajaran PAI. Oke, itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua, ya, kita akan belajar bersama tentang pengertian dari sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, demikian juga manfaat serta urgensinya plus karakteristik dari sumber belajar dan media pembelajaran masing-masingnya.
Ya, jadi ini harus pelajari nih. Jadi harus tahu seperti apa sih sebenarnya ya sumber belajar dengan media pembelajarannya. Ini harus betul-betul paham ya, tentang penggunaan dari ini, dari apa sumber dan media pembelajaran. Baik. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang jenis dan kriteria sumber belajar dan media pembelajaran. Ini masih nyambung dengan yang sebelumnya ya. Jadi ada karakter, ada jenis ya. Nanti kita bicara tentang jenis, bisa juga tentang karakter serta kriterianya. Kemudian ya akan belajar juga kita tentang landasan teori dari pemilihan sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, nanti landasan teori belajarnya itu bisa menggunakan behavioristik, kognitivistik, kemudian konstruktivistik dan juga social learning ya. Kemudian ya kita akan belajar tentang landasan teori komunikasi juga penting karena nanti ada sumber, ada media. Media itu kan kaitannya dengan komunikasi. Jadi harus paham tentang teori ilmu komunikasi ya. Kemudian juga nanti ada kita lihat dari sisi teori kerucut dan juga pengalaman dari Dell ya. Ini juga kita akan belajar tentang teori-teori berkaitan dengan sumber belajar dan media pembelajaran. Setelah itu, di pertemuan yang keempat, kita akan belajar tentang jenis-jenis sumber belajar dan media pembelajaran secara spesifik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Termasuk juga syarat dan karakteristik sumber belajar dan media pembelajaran untuk PAI. Kalau tadi kan masih kita bicara tentang teori umum ya, jadi tentang sumber belajar secara umum ya, kemudian media pembelajaran secara umum untuk semua mata pelajaran. Nah, kalau sekarang di pertemuan yang keempat dan seterusnya itu lebih spesifik bagaimana sumber belajar dan media pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, nanti termasuk kriteria dari pemilihannya. Baik, itu adalah pertemuan yang keempat. Selanjutnya, pertemuan yang kelima, kita langsung masuk kepada sumber belajar ya dan juga media pembelajaran dalam bentuk media cetak. Mulai dari pengertiannya, kemudian jenis-jenis media cetaknya, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya, pengembangan dari ya media cetak dalam pembelajaran PAI, ya kan? Hari ini kan kita untuk belajar, kita lihat di berbagai sekolah madrasah itu ya masih menggunakan LKS, masih menggunakan buku dan itu cetak ya. Bahkan ya isu-isu terbaru menunjukkan bahwasannya justru yang online, yang PDF, yang menggunakan media digital itu malah tidak membuat atau tidak menjadikan siswa itu kreatif sehingga kemudian ada ya pemikiran gitu ya untuk kembali kepada media cetak ya. Dalam hal ini tentu saja adalah buku. Nah, kita akan kaji ya secara kritis tentu saja secara basically secara mendasar dan juga secara kritis tentang penggunaan media cetak ini. Gimana nih ya? Apakah kita akan tetap pakai buku atau mungkin sudah berubah menjadi e-book gitu ya? Atau mungkin ya variasi lah gitu ya. E-booknya juga bukunya juga tidak ditinggalkan, e-booknya juga karena memang sekarang perkembangan dari media informasi dan komunikasi itu sangat cepat sehingga ya mau tidak mau juga harus digunakan. Ya kalau saya dulu pernah mengatakan ke depannya nanti yang berikutnya yaitu multimedia. Oke ya, itu di pertemuan yang kelima fokus kepada ya sumber belajar dan media pembelajaran dalam bentuk media cetak. Yang berikutnya yang keenam, di pertemuan yang keenam yaitu pengertian dari media grafis dan juga elektronik ya. Dari mulai jenis-jenis media grafis dan elektronik, karakteristiknya, kelebihan dan kekurangannya khususnya ketika diterapkan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini saya sudah share di grup, nanti boleh dibaca ya. Saya ingin memastikan saja. Ya, setelah itu baru kita masuk ke asesmen tengah semester. Oke. Berikutnya di pertemuan yang ke-8 kita akan belajar tentang pengertian dari media audio, jenis-jenis media audio, kemudian karakteristik media audio, kelebihan dan kekurangan media audio dalam pembelajaran PAI ya. Ini audio apakah masih penting? Ya penting gitu ya. Tidak semuanya harus dengan visual, ada mungkin dengan suara. Kadang ada beberapa ya kalau kita lihat dari sisi tipe atau teori pembelajaran ada orang yang memang kuat itu di auditorinya, ya di pendengarannya.
ketika dia mendengar misalnya dalam pembelajaran bahasa, ya walaupun kalau di PAI nggak ada bahasa ya, adanya bahasa Arab gitu ya, tapi mungkin kan Al-Quran juga ada gitu ya, Al-Quran hadis juga ada juga, jadi ada banyak orang yang mungkin matanya kemana-mana, tapi dia sebenarnya serius mendengarkan karena kekuatannya itu di auditorinya atau di audionya, di pendengarannya lah gitu ya. Nah itu di pertemuan yang ke-8. Berikutnya, di pertemuan yang 9, ini langsung kita combine antara media visual gitu ya. Jadi pengertian dari media visual, jenis-jenis media visual, karakteristik media visual, kelebihan dan kekurangan media visual di bidang pendidikan agama Islam. Pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-10 tadi sudah kita kombinasikan, kita gabungkan, yaitu media audio visual atau yang dikenal dengan istilahnya multimedia. Ya, akan belajar tentang jenis-jenis media audio visual, karakteristik dari multimedia, kelebihan dan kekurangan multimedia bidang PAI. Oke, nah di 11 ini cukup menarik sesuai dengan pertemuan, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, yaitu kita akan belajar tentang bagaimana pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran menggunakan artificial intelligence atau AI ya. Kita akan lihat mulai dari pengertian artificial intelligence, kemudian jenis-jenis artificial intelligence, karakteristik media artificial intelligence, kelebihan dan juga kekurangan dari ya media ataupun sumber dari artificial intelligence dalam pembelajaran PAI ya. Ini lebih spesifik ya. Kemudian di pertemuan yang ke-12 dengan 13 ini kita bisa kembangkan menjadi ke-14 juga dan 15, yaitu praktek pengembangan sumber belajar. Ini nanti diharapkan mahasiswa itu mampu untuk mendesain ya, merancang sumber belajar dan media pembelajaran PAI ya, yaitu Quran hadis, akidah akhlak gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan berikutnya itu mungkin lebih spesifik ke fikih dan juga sejarah peradaban Islam. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa PAI itu ya hanya 4 mata pelajaran itu ya, Quran hadis, akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam. Ya, nah dari situ kita akan belajar untuk mata kuliah ini dalam kurang lebih 14-16 pertemuan ke depan. Ya, ini partisipasi penilaian kuliah, ini lebih kurangnya. Tadi untuk materi, ya, ini kita bisa tambahkan, terutama nanti mungkin isu-isu terbaru terkait dengan apa sumber belajar dan media pembelajaran. Ya, jadi ini pedoman awal, gitu ya. Pedoman awal dalam hal itu bisa digunakan. Kalau ada isu lain yang mungkin lebih menarik, ya kita bisa tambahkan, terutama di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oke. Nah, untuk instrumen penilaiannya itu ada partisipasi kuliah, kemudian juga tugas, ada asesmen tengah semester, ada asesmen akhir semester, ya total nanti 100%. Oke, ini beberapa buku yang bisa digunakan ya untuk mata kuliah ini. Di antaranya ada Smaldino, S.E. Lauter, dan juga D.L. Russell, G.D. dan juga Mims di 2008 Instructional Technology and Media for Learning. Kemudian juga ada Sales B, Ricci dan RC. Ini ada Instructional Technology, the Definition and Domains of the Field ya. IEP ya. Kemudian juga ada Martin Florence, Petrus dan Anthony Clark ya, Digital Media for Learning, ini Springer International Publishing. Ini beberapa boleh diambil atau bisa didapatkan dari PDF-nya ya. Kemudian kalau dari Indonesia ada Arsyad, Azhar Arsyad ya, media pembelajaran. Kemudian juga ada Zakia Darajat, metodologi pengajaran agama Islam. Kemudian juga Beni Pribadi, ada media dan teknologi dalam pembelajaran, serta Satrianawati, media dan sumber belajar. Nah, ini semuanya referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah kita ini, yaitu mata kuliah pengembangan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Itu mata kuliah yang kita pelajari. Saya sudah share di grup WA-nya. Kemudian nantinya kita akan belajar bersama.
Oke ya, terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Tadi yang belum saya sapa, ini ada Pak Suhendra, terima kasih ya, ada Pak Hari Susanto, ada Pak Syahrul juga, kemudian lagi ada siapa nih ya? Ada Pak Muhammad Taufik Fathur Razak ya, dan yang lainnya terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini ya. Insya Allah nanti kita akan belajar secara detail terkait dengan mata kuliah ini. Nah, sebelumnya karena ini adalah semester yang kedua gitu ya, kalau setahu saya di semester yang kedua atau semester genap lah ya, otomatis apalagi sebagian besar ini kan adalah sebagai pengajar ya, otomatis mampu memahami. Saya harapkan semuanya bisa aktif, kemudian bisa kita diskusi bersama gitu ya, bisa mungkin tukar pendapat ya, kemudian juga mungkin kita juga bisa mengkritisi berbagai kebijakan yang ada, terutama kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu kontemporer. Baik, RPS sudah dijelaskan, kemudian pembelajaran, insya Allah ya kita akan belajar setiap hari Sabtu ya. Nanti kita akan lihat ya, saya akan lihat apakah setiap Sabtu atau ini ya, atau tukeran ya. Saya agak lupa nih, nanti boleh dilihat lagi ya untuk jadwalnya. Ada yang sudah lihat ini belum jadwalnya? Kita setiap Sabtu full atau 2 pekan sekali? Ada yang tahu nggak nih? Ya, nanti boleh dilihat nih. Kemudian tadi dari sisi waktunya, jamnya ya jam 13.30 sampai 13.30 sampai 15.30 ya. Nah, agar tadi saya menggunakan pendekatannya adalah student center learning, sehingga agar pembelajaran ini efektif ya, maka setiap mahasiswa harus merasakan ya, harus menikmati proses pembelajaran ini. Salah satunya adalah mendapatkan apa yang disebut dengan learning experience ya, atau pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar itu adalah ya di mana setiap peserta didik kalau seperti mahasiswa pasca itu ya merasakan bagaimana belajar dari sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, berarti tentu saja tadi karena pendekatan juga adalah student center learning ya, maka metodenya bukan hanya ceramah, bukan hanya mendengarkan ya. Kalau mendengarkan saya itu lama-lama ngantuk nih ya. Ini sudah hampir 30 menit, standar itu 30 menit. Kalau 30 menit itu sudah mulai lemes nih ya, sudah kemana-mana ngantuk-ngantuk juga, apalagi ini jam-jam kritis nih ya, jam segini gitu ya. Jadi nanti diharapkan semuanya nanti aktif gitu ya, semuanya aktif, kemudian juga mampu untuk istilahnya memberikan atau mengungkapkan ide dan gagasannya terkait dengan mata kuliah ini ya. Nah, kembali ke tadi, agar ada learning experience, maka nanti setiap mahasiswa akan diberikan challenge ya, baik itu dalam bentuk ya istilahnya itu personal, individual ataupun juga kelompok. Ya, saya harapkan sih ini tidak memberatkan ya, sebagai latihan saja ya, sebagai latihan agar ya ada tadi learning experience, experience ya, pengalaman belajar. Oh iya, dulu pernah bikin tugas ini nih, pengalaman dengan Dokter Misno nih di mata kuliah ini gitu ya. Nah, berarti masih inget lah gitu ya, apalagi nanti kalau karena kita ada dua nih, ada sumber dan media pembelajaran, otomatis nanti lebih bagus adalah best from the field ya. Jadi dasarkan kepada apa yang ada yang berlaku di lapangan. Maksudnya di sekolah masing-masing itu kayak gimana sih PAI-nya? Itu akan lebih bagus. Jadi tidak hanya teoritis tapi juga praktis. Oke. Jadi nanti ada challenge, istilah lain untuk orang bilang tuh tugas ya. Kalau tugas itu kayaknya agak-agak memberatkan, kesannya itu aduh kuliah itu udah pakai tugas segala gitu ya. Macam-macam tidak. Kalau kita saya menyebutnya dengan challenge di mana nanti mahasiswa nanti kita akan lihat apakah secara perorangan ya, individual atau kelompok gitu ya. Nanti kita akan lihat nih ya, karena ini adalah full online gitu ya. Apakah nanti kita akan sepakati ya, akan kita sepakati bersama. Kemudian tema-temanya kalau yang saya inginkan
ya agak nanti kalau yang di RPS nanti akan saya jelaskan insya Allah setiap pertemuan. Jadi untuk strategi pembelajaran kita ya itu adalah mulai dari saya biasa pemaparan lebih kurang 30 sampai 45 menit ya kemudian setelah itu baru diskusi ya. Nah, nanti akan ada juga tadi untuk learning experience itu ada presentasi dari mahasiswa. Nah, materinya bukan diambil secara langsung dari apa yang ada di RPS, tetapi kita ambil dari apa yang ada di sekolah, madrasah, ya, diniyah, pesantren terkait dengan sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, gitu ya. Ya nanti kita akan bagi-bagi ya. Nah, nanti kita akan lihat nih siapa koordinatornya. Ya, oke ya. Nah, kemudian nanti juga akan learning experience-nya itu tadi dalam bentuk challenge dan juga ya adalah untuk assessment tengah semester dan juga assessment akhir semester ya supaya nanti apa bisa dilaksanakan ya assessment tengah dan akhir semester kemudian ada challenge untuk apa presentasi gitu ya pakai PowerPoint pakai Prezi pakai Canva pakai Gamma misalnya itu akan mudah. Kalau belum paham nanti boleh tanya ke saya juga gitu ya. Oke, kemudian jadi untuk mata kuliah ini secara spesifik tadi bentuk format dari UTS ataupun asesmen tengah semester ATS ya dengan final examination ya dengan asesmen akhir sekolah atau semester AAS gitu ya. Itu nanti dalam bentuk ya untuk penulisan ya baik itu nanti level paling tingginya itu adalah seperti artikel jurnal ya level yang agak ke bawahnya adalah book chapter. Nanti kita akan berikan sistematika dari penulisannya ya sistematika dari penulisannya dan nanti kita akan urutkan ya agar tidak menjadi beban nanti di akhir nanti biasanya dalam 2 pekan silahkan membuat ini gitu ya misalnya membuat tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari penggunaan media pembelajaran di sekolah A gitu misalnya gitu ya. Kemudian bagaimana mana nih sumber belajar di media atau di sekolah atau madrasah B misalnya. Nah, seperti itu ya. Oke, ada challenge-nya supaya nanti ketika saya memberikan markah ataupun nilai juga adil gitu ya, tidak ada la tadlimuna wala tudlamun, tidak ada yang ditolimi gitu ya. Jangan sampai wah ini pinter nih, ini rajin nilai saya kok nilainya kok saya sih Pak gitu ya. Tadi sudah dijelaskan untuk penilaiannya. Baik. Kemudian ini untuk siapa? Untuk koordinatornya siapa nih? Nah, kita boleh diskusi sekarang bicara tentang nanti untuk pembelajarannya ya. Oke, silakan atau mungkin sambil kita ngobrol diskusi ya di sesi diskusi ini nanti boleh ditanyakan juga terkait dengan tugasnya, challenge-nya atau mata kuliah ini gitu ya atau mungkin hal-hal yang lainnya terkait dengan pendidikan agama Islam atau PAI. Oke ya, kita tanya dulu siapa untuk koordinator kelas ini kan nggak berubah ya karena ini kan kelasnya memang dari dulu segini nih. Kalau jumlah alhamdulillah di grup itu 52 ya, 50, 48, ya 45 lah mahasiswa S2 ini ya. Tapi mungkin beberapa agak sibuk atau mungkin tidak bisa ditinggalkan aktivitasnya ya mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung lah di kelas ini. Oke ya. Siapa nih yang mau bertanya atau boleh kita diskusi ya? Kenapa? Karena mata kuliah kita ini memang diharapkan karena ini kita di all of you are the master ya, karena ini ada level master. Kalau di kerangka kualifikasi nasional itu di level yang ke-8 ya. Di level yang ke-8 itu adalah kata kuncinya adalah untuk how to develop pengembangan ya jadi bukan hanya mendeskripsikan. Kalau S1 ya dia hanya mendeskripsikan, menjelaskan, gitu, ya, menarasikan. Tapi kalau S2 itu bukan hanya itu, tapi mampu untuk mengembangkan. Nah, untuk mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran, maka mau tidak mau harus paham dulu tentang apa itu sumber belajar, apa itu media pembelajaran.
ya. Tapi karena ini sebagian juga senior, ya berarti udah tahu juga, tinggal kita bisa sharing. Oke, baik. Nah, dari sini kita mau tanya dulu nih, siapa aja nih yang sudah hadir? Alhamdulillah ada 17, berarti ada 15 sampai 16 ya. Ada 16 nih. Terima kasih. Saya ulang lagi, ada Ustadz Ahmad Fahru Rehma, ada Bapak Kusma Gumarang, ada Ibu Eti Mariati, ada Ibu Yulia Apri, ada Ustadz Fadli Hizbullah, ada Ustadz Afriza Dinur, ada Bapak Wawan Kurniawan, ada Bapak ini Bapak ya Arfatul Hidayat, ada apa Ustadz Bapak Acep Yudiana, ada Pak Diki, ada Ibu Siti Koniatun Nekma, ada Ustadz Muhammad Taufik Fathur Razak, ada Ustadz Kamiluddin, ada Ustadz Sahrul, ada Ustadz Suhendra, dan ada Ustadz Bapak Hari Susanto. Nah, silahkan siapa nih yang mau berkomentar terkait dengan mata kuliah ini. Nanti insya Allah selain dikirim di apa di grup WA, ya insya Allah nanti kalau sudah jadi kita akan kirim juga di Google Classroom ataupun juga di ya untuk di kampusnya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa lebih lebih intensif dalam pembelajaran ini. Ya, jadi mata kuliah kita simpel sebenarnya, ya media pembelajaran apa atau sumber belajar apa yang ada, bagaimana mengembangkannya, media pembelajaran apa saja yang akan dilakukan atau yang ada sekarang ini dan bagaimana mengembangkannya. Jadi lebih sangat spesifik, beda dengan mata kuliah sebelumnya yaitu pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Oke, baik. Silahkan siapa yang mau bertanya, berkomentar langsung open mic-nya, boleh dibuka mic-nya, kemudian kita diskusi bersama. Ya, oke, silakan. Siapa nih yang bisa ada on kamera? Mudah-mudahan nggak ngantuk nih ya, sambil apa namanya, sambil ngopi nih harusnya nih ya. Oke, silakan siapa nih? Ini Pak Suhendra ada juga ya, dan yang lainnya. Yang saya kenal sih kemarin tuh ke Pak Acep, Kang Acep ya, Pak Acep Yudiana kayaknya nih. Pokoknya masih ingat karena ngeliat Siap, eksis juga di Facebooknya nih. siap, siapa? Oke, terima kasih Saya Kang Acep. Kita panggil ya Kang aja ya. Kang Acep, sedikit aja Pak, saya mau untuk bertanya ya. ya koordinatornya siapa nih? Atau mau bertanya dulu silahkan. Kalau koordinator ketua kelas aja Pak, Iya, ketua kelasnya siapa? itu ada nanti. Nggak tahu sudah bergabung apa tidak ya ketua kelasnya. Belum ya. Kalau Pak Kang Acep Masih bagian apa nih? Pak Jadi apa nih? Taufik, Ya Pak Topik Pak. masih Pak Pak Taufik Taufik ya. Pak. Hadir Pak Dokter. Ya, ya Pak Masya Topik sudah ada Allah. kayaknya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Taufik Fatur Razak ya. Oke, ya jadi kita ini dulu nih koordinasikan dulu untuk apa tadi untuk learning experience-nya ya. Jadi nanti apakah mau satu orang atau kelompok gitu ya. Kalau kelompok ini khawatir rumahnya jauh-jauh gitu ya, atau mungkin nanti rumahnya agak deket lah gitu ya. Tapi biasanya kalau S1 sih rata-rata paling banyak itu 2 orang gitu ya. Kalau 2 orang kan jelas tuh kerja gitu ya, nggak sendiri gitu ya. Nah, nanti perkara yang mungkin sibuk, yang mungkin memang pekerjaannya tidak bisa diganggu gugat, ya nanti kita bisa negosiasikan. Jadi kita akan mengakomodir semuanya yang semangat belajar, yang mungkin memang fokus untuk belajar, dengan yang mungkin memang ada beberapa kegiatan. Kita akan yang mungkin ada beberapa hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita insya Allah fleksibel, aktif, dinamis, ya efisien juga insya Allah. Gitu ya. Oke, kita ini dulu dengan Pak Taufik semuanya. Ini kan saya baru masuk kelas ini. Ada berapa jumlah mahasiswanya nih? Kalau yang Yang kelas kemarin. semester semester kemarin itu hampir 36 orang. Ya, Tiga tiga puluh puluh enam enam ya. orang. Jadi yang aktif berapa orang nih? Kalau yang aktif itu Mm-mm. sekitar 29, Pak Dokter. Berapa yang aktifnya?
kemarin itu 29 orang. Ah, jadi yang aktif itu 9 sampai 10, 10 9. 29, 29. Iya, oh 29, ya 10 9 29 ya. Ya, Oke, terima itu kasih yang 29-nya sudah. itu yang Mm-mm. online, itu yang online. Oke, dari 29 itu yang aktif sekali berapa orang? Yang aktif sekali, insya Allah 29 itu aktif. Wih, luar biasa. Oke. Ya, kemarin itu mereka yang 29 itu mengikuti ujian semuanya. Oh iya, Masya Allah. Jadi yang ngikuti ujian 29 ya. Jadi total kan Ya, total baik. jumlah di itu ada 37. Nah, yang 29 itu mereka juga ikut kuliah gitu, presentasi juga ikut. Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Karena 29 kalau dibagi dua berarti ya 14 harusnya sih bisa ya. Kalau untuk semester kemarin untuk presentasi dengan tugas akhir itu apakah perseorangan, individual atau kelompok? Kebanyakan itu berkelompok Pak Dokter. Jadi ada satu judul itu 3 orang gitu atau 4 orang gitu. Nanti mereka itu mencari materinya itu bareng-bareng gitu. Jadi tapi online gitu bukan offline. Iya, betul. Nanti semuanya online. Jadi, untuk mata kuliah saya ini, untuk UTS ya, itu adalah materinya adalah penggunaan media dan pembelajaran di sekolah yang dipilih masing-masing. Gitu ya. Jadi Pak Taufik ya. Jadi untuk baik itu UTS ataupun UASnya, ya itu adalah nanti dalam bentuk kelompok tapi hanya saran saya hanya 2 orang ya 2 orang saja. Nah nantinya ya 2 orang ini akan mendeskripsikan ya sebenarnya judulnya itu adalah pengembangan media belajar dan Oh, sumber ya. Ya, berarti pengembangan kerjaan sumber belajar. Mhm. Oke. Suara saya terdengar. ya terdengar Pak Dokter. Oke, baik. Jadi untuk tugas ya, saya nyebut tugas tadi biar jelas ya. Untuk mata kuliah ini nanti satu kelompok 2 orang dan 2 orang itu nanti akan mendeskripsikan tentang penggunaan dari sumber belajar dan media pembelajaran PAI di sekolah masing-masing. Ya, silakan sekolahnya pilih, boleh sekolah sendiri, boleh sekolah teman, boleh sekolah tetangga, boleh sekolah yang kenal atau sekolah yang mungkin kita ingin tahu tentang pengembangannya. Nah, itu ya. Jadi judulnya semua sama judulnya yaitu ya tentang bagaimana pengembangan ya tugasnya itu sama dengan mata kuliah kita ya pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam di yang beda itu di-nya itu di sekolah masing-masing, boleh di sekolah dan juga boleh di madrasah. Ya, kalau pesantren diutamakan ya pesantrennya itu memang apa ada sekolah formalnya, yaitu bisa MI, SD, MTS, SMP, SMA, MA, SMK, gitu ya. Nah, itu diperbolehkan silahkan ya. Jadi dari masing-masing dan cukup mungkin boleh hanya satu kelas saja gitu ya, satu kelas saja karena kan kalau satu sekolah kan hampir sama gitu ya. Nah, jadi nanti masing-masing untuk UTS-nya untuk asesmen tengah semesternya itu hanya mendeskripsikan tentang ya penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran di ya sekolah X gitu ya. Nah, baru nanti UASnya itu adalah pengembangannya. Jadi sudah tahu bagaimana keadaannya, kemudian bagaimana nih ide gagasan dari mahasiswa sebagai peneliti untuk mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, itu ya untuk challenge kita di mata kuliah ini. Silahkan kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas atau ada usulan mungkin. Tadi soalnya saya pikir kalau mamanya 3 4 orang nanti khawatir nggak ini tidak apa sih namanya kurang optimal gitu ya. Apalagi mungkin beberapa rumahnya jauh gitu ya.
Nah, jadi kalaupun nanti ada mahasiswa yang kurang aktif, ya nggak apa-apa. Artinya itu memang tidak bisa ditinggalkan, ya silakan saya. Tapi kan nanti inilah udhi'u ajran man ahsana amala gitu ya. Jadi kita fokus yang memang hadir, yang semangat untuk belajar. Otomatis kan nanti ya kalau bicara tentang nilai kan pasti akan berbeda ya. Nah, termasuk juga nanti saya minta bantuan kepada koordinator atau ketua kelas untuk memang mencatat yang memang dari awal, walaupun nanti kita ada persesnya juga, ini juga saya print screen dan ini kan di video kan juga kelihatan sebenarnya itu kan ya. Jadi di sini ada 17 ya, ada 17 mahasiswa yang saya sebutkan tadi, Ustaz Kamaluddin, Ustaz Ahmad dan seterusnya sampai ke Pak Diki ya, itu kan udah jelas juga nih, bisa di print screen juga gitu ya. Oke, silakan ada masukan Pak Taufik nih dan yang lainnya terkait dengan ini, silakan. Eh, ya, insya Allah Pak Dokter, nanti kita bagi terus nama-nama kelompoknya itu, apa maksudnya pembagian kelompoknya kita serahkan ke Pak Dokter nanti, insya Betul, Allah. betul. Iya, iya. Jadi kalau saran saya sih mendingan yang ini aja, misalnya yang ya bisa lah apa namanya. Kalau saran yang idealnya itu adalah yang sama-sama aktif saja gitu ya. Kalau aktif yang dari awal rajin, Iya. terus kayak Pak Acep ini kan berarti rajin, terus ya udah ikut temennya yang rajin aja gitu kan ya. Jadi bareng-bareng gitu. Nanti yang kurang rajin nanti akan ngikuti. Jadi biar sama gitu ya. Tapi ada yang bilang juga, oh yang rajin harus sama yang kurang rajin. Nah, nanti sayang mungkin kurang ini aja gitu ya, nanti kerjanya malah kurang efektif gitu, kurang efektif dalam artian itu yang satu kerja, yang satu hanya nama saja gitu. Saya harapkan sih tidak seperti itu gitu ya. Nah tadi perkara Yes. kalau ada yang Siap Pak kurang Dokter, insya rajin Allah nanti nanti ini ya. apa milih sendiri gitu, milih sendiri biar biar enak gitu. Boleh Iya nggak Pak betul, Dokter? betul. Iya betul, kalau dua terlalu sedikit nggak, atau tiga ya, kalau tiga efektif nggak ya? 3 aja Pak Dokter. Iya biar ganjil ya. Iya, biar isi kepalanya semakin berwarna gitu. Iya Biar sebenarnya bagus dapat juga sunnah sih. Pak Dokter. Ya gimana Pak Ahmad? Biar dapat sunnah kalau 3. Gitu ya, sunahnya bukannya empat. Ah itu istri. Gitu ya. Ya udahlah, saya tadi dua juga terlalu sedikit juga, ya tiga lah ya. Nggak apa-apa, tiga Pak Taufik ya. Jadi satu kelompok tiga orang. Nanti silakan pilih. Kemudian tadi ya, jadi kalau ditanya ini masih tertulis nih, masih masih dalam tulisan nih. Jadi apa tugasnya dari sekarang? Yaitu judulnya tadi pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya di madrasah atau sekolah X gitu ya. Nah, kayak gitu saja. Nah, nanti sistematikanya bagaimana? Ya, lebih kurangnya langsung ke konten. Kontennya sebenarnya hanya dua ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan ya tentang penggunaan media belajar ataupun sumber belajar dan media pembelajaran, itu yang pertama. Yang kedua adalah solusi, usulan, ide, gagasan, pengembangan dari yang ada itu, gitu ya. Jadi ternyata misalnya itu dari sisi ya teknologi misalnya, ya ternyata penggunaan media ini tidak maksimal. Oh banyak gitu ya penggunaan. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ya cukup banyak yang mungkin menggunakan PowerPoint, menggunakan laptop, menggunakan screen gitu ya, atau mungkin menggunakan internet gitu. Mungkin ada juga yang pakai touch screen gitu ya, layar lebar gitu ya. Termasuk juga mungkin teknologi yang lainnya ya. Nah, sumber belajarnya misalnya oh sudah ada yang pakai tadi misalnya Canva misalnya ya, ada juga yang sudah pakai, oh iya lupa. Iya, oke. Ya, jadi itu dari sisi media pembelajaran ya dan juga sumber belajar. Jadi kenapa itu? Karena itu justru yang menarik gitu. Jadi apa kita ngambilnya itu dari case study yang ada di boleh sekolahan sendiri, boleh sekolahan teman, sekolahan saudara, sekolahan orang lain, sekolah yang mungkin kita ingin ketahui. Itu dipersilahkan. Ya, batasannya adalah sekolah ataupun madrasah formal. Sebenarnya kalau mau di PKBM ya boleh juga sih, yang penting ada mata pelajaran PAI. Oke, cukup jelas ya? Jelas Pak Dokter.
Ya, ya, oke. Terima kasih Pak Ahmad Fahru Rehma. Ya, tapi kayaknya ini ya, saya belum pada kenal semuanya. Bolehlah ya, yang mau ini. Jadi sebagian besar ini sebagai apa? Guru atau apa nanti jangan sampai ulang ajaran anak ngojai ya. Udah pakar semuanya gitu ya. Nanti tinggal pengembangannya. Kenapa? Karena mata kuliah ini untuk S2 gitu ya. Untuk S2 ini jadi anggapannya atau mestinya ya sudah memahami tentang apa itu sumber belajar. Ya, apa itu media pembelajaran seperti tadi yang saya bacakan di ya RPS-nya ya misalnya karena kita fokus di PAI ya, PAI itu kan mata pelajaran yang unik, yang khas. Kenapa? Karena dia kaitan dengan agama, kaitannya dengan keyakinan ya, misalnya di baik itu di Quran hadis ataupun juga di akidah akhlak. Nah, otomatis sumbernya juga mestinya ada kekhasan, kemudian medianya juga ada kekhasan. Ya, nanti kalau metode pembelajaran itu nanti mata kuliah sendiri, ya desain pembelajaran itu ada mata pelajaran sendiri, mata kuliah sendiri. Kemudian semester kemarin juga saya mengajar untuk pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Jadi mata kuliah kita ini fokus kepada sumber belajar dan media pembelajaran. Saya rasa sudah cukup jelas gitu ya. Saya sudah kasih hampir 10 kali gitu ya. Baik. Nah, siapa nih yang masih ada waktu nih mumpung kita kasih diskon lah ya 15 menit nih. Hmm. Saya mau tanya, oh dari Pak Ketua dulu nih, Pak Ketua ya. Karena dulu Pak Taufik nih, jadi kenalan dulu deh, biar nanti saya tahu kira-kira profesinya seperti apa. Jadi mungkin namanya udah ada ya, kemudian juga tempat tinggalnya, kemudian eh, kegiatannya mengajar kalau masih sudah berapa tahun di madrasah apa. Itu aja sih. Atau mungkin kemudian juga nanti kesan awal tentang bagaimana penggunaan dari sumber belajar dan media pembelajaran yang dilihat baik itu kalau sebagai guru atau mungkin sebagai orang tua siswa gitu ataupun juga sebagai masyarakat yang melihatnya. Pak Taufik masih on, silakan Pak Taufik. Gimana nih Pak Taufik tinggal di mana terus aktivitasnya apa nih? Silakan. Ya, hadir Pak Dokter. Ya, gimana nih Pak Taufik? Eh, saya sekarang Silakan. berdomisili ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter memperkenalkan diri. Nama saya sudah tadi ya Pak Dokter ya. Eh, Lanjut, lanjut. Selanjutnya itu Siap jadi saksi nih. saya Ya lanjut saya aja Pak Taufik ya punten. saya berdomisili di Bogor Pak Dokter. Nih. Ya, saya berdomisili di Bogor. Saya mengajar Bogor mana? Bogor mana? Bogor Barat. Ciseeng atau Parung atau Gunung Sindur? Dramaga, Dramaga. Oh, Dermaga dekat ya. Oke, dekat lah. Ngajar di mana Pak Taufik? Ada di salah satu yayasan. Di apa Ya, MTS atau Aliyah atau ini? eh, campuran sih. Kalau home base-nya yang tetapnya Itu yang SMA, SMA. SMA ya. Ngajar mata pelajaran apa? Saya Siroh. Oh, Siroh ya, SKI ya. Ya, Boleh tahu S1-nya dulu di prodi apa? PAI. PI juga ya. Oh, berarti Ya, nyambung ya. ya saya Ngajarnya di ngajar. Siroh atau Mhm. Ya, saya ngajar di sini tuh sama ada juga orang yang kenal sama Pak Dokter. Gimana? Ya, ada Pak Dokter kenal ini nggak? Dokter Fahri Fahrudin. Ya, kenal. Ya, beliau juga ngajar di sini Pak Dokter. Di mana sih itu apa nama sekolahnya? Itu di Yayasan Misbahus Sunnah namanya. Yayasan apa? Misbahus Sunnah. Tapi kalau apa namanya Ustadz Fahri beliau ngajar di Al Hidayah kan, stay Al Hidayah. Oke, iya 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 iya. Oke. Kemudian, oke, saya mau nanya dulu nih Pak Taufik, nggak apa-apa ya. Nanti yang lain juga kita tanya nih. Berarti ngajar siroh nih. Dalam 2 menit saja, jelaskan sumber dan media pembelajaran yang dilakukan itu udah langsung jadi UTS tuh. Silakan Pak Taufik.
Yang Ada ada yang saja, yang berlaku, yang sekarang itu sumbernya apa, medianya bagaimana? Silakan. sumbernya. Mm-mm. Sumber itu maksudnya buku gitu. Ya, sumber belajar apa? Apa yang dimaksud dengan sumber belajar? Kayak sinyalnya kali ya. Kalau kalau medianya menggunakan ini video gitu Pak Dokter. Oke, bisa ya. Medianya pakai video, pakai laptop, pakai Iya. proyektor gitu ya. Itu adalah media. Nah, nanti apa kita akan lihat efektivitas dari penggunaan media itu ya. Apakah medianya itu efektif atau tidak? Ya, kalau kurang berarti apa nih yang perlu dikembangkan? Ya, kalau misalnya saya juga ngajar di MTS dulu juga lama, di MI juga di Aliyah gitu ya. Jadi ketika penggunaan medianya ternyata tidak efektif, gitu ya, malah justru tidak mencapai kepada tujuan pembelajarannya, gitu ya. Kalau sumber tadi dimaksudkan sumber belajar ya, siswa itu peserta didik itu belajarnya itu dari mana, gitu ya. Kalau tiba-tiba gurunya itu datang nggak bawa buku nggak bawa apa langsung menjelaskan berarti sumbernya kan gurunya, gitu kan ya. Nah, kemudian nanti ada buku, oh Oh, berarti buku oh iya. sebagai sumber Ya. belajar. Gitu kan ya. Kemudian apalagi nih selain buku gitu ya. Oh mungkin kalau saya biasanya kalau di S1 itu ya sumber belajarnya itu adalah dari internet gitu ya. Terutama nanti mereka karena bawa handphone jadi suruh buka handphonenya daripada handphonenya itu dipakai buat yang lainnya mendingan langsung buat di situ aja langsung saya suruh nyari di Google kah di apalah ChatGPT atau di Gemini ya macam-macam lah Copilot bisa juga gitu ya itu adalah sumber dan media. Ya, rata-rata sih memang hampir sama, tapi kita berpikirnya itu adalah kritis gitu ya, berpikir kritis dalam artian ya udahlah yang namanya belajar itu ya sumbernya ya udah buku gitu ya. Kemudian medianya ya udah sekarang yang agak tren lah pakai proyektor gitu ya, pakai video. Tapi apakah itu efektif? Apakah itu juga sesuai dengan istilahnya itu tujuan pembelajaran ya? Apakah metode ceramah itu juga membosankan atau mungkin juga tidak efektif atau tidak atau sudah ketinggalan zaman kita lihat dulu itu ya Taufik ya jadi ngajar di SMA mata pelajaran Sirah atau sejarah kita sebutnya sejarah kebudayaan Islam jadi nanti untuk challenge-nya itu adalah mendeskripsikan saja yang apa adanya. Jadi belajar semacam nanti ada wawancaranya, ada observasinya, ada melihat gitu ya. Jadi yang fakta nyata apa ya sumber belajar dan media pembelajaran yang ada di sana. Oke, terima kasih Pak Taufik ya di koordinator ketua Ya. kelas kita nih ya. Berikutnya siapa nih yang mau komentar nih? Silakan ya. Biar kita tahu nih kalau ini rata-rata kalau guru semuanya kan berarti sudah luar biasa. Tinggal mungkin kita hanya menambahkan untuk berpikir kritisnya. Apalagi tadi yang biasa atau mungkin yang kuliahnya S1-nya itu adalah pendidikan gitu ya. Jadi biasanya lebih nyambung karena di S1 itu kan juga ada mata pelajaran sumber dan media pembelajaran. Oke, silakan. Siapa nih? Kita masih ada waktu. Silahkan siapa nih yang bisa on? Biasa kalau nanti kalau ada dosen-dosen yang lain suka ditanya satu-satu nih. Kalau saya yang mau jawab aja lah gitu ya. Yang mau diskusi aja ngobrol gitu ya. Silakan Pak Ustadz Kamaluddin. Di mana Ya, nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Sehat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Ya, gimana Pak Dokter? Gimana Pak Dokter? Apa Ya, yang bisa kita Alhamdulillah Pak Ustadz dialog Kamaluddin di cerita? mana tinggalnya? Saya di Bogor, Pak Dokter, di Tajur Halang. Bogor mana nih? Semua kayaknya di Bogor deh rata-rata. Dekat Dokter Hasan Parung ya. Di Parung ya. Ya, Oke, Parung ya. Parungnya dekat. dekat pasar atau sebelah Ciseeng atau Gunung Sindur atau arah Depok. Dia sudah mau ke arah itu ya, eh, Depok ya, ke arah Panggulan sana ya, arah Sawangan. Iya, Depok ya. Berarti belok kanan lah ya.
kanan atau Ya, lurus, tuh pokoknya ke kanan lah ya. Oke, nggak apa-apa. ah, Terus aktivitasnya ah. apa nih Pak Kamaludin? Ya, aktivitasnya tentu dalam keseharian mengajar ya, Pak Dokter ya. Oke, mengajar di level apa nih? Tamatan setelah tamat SMA ya, sama SMU ya, setingkat setelah tamat-tamat SMU kemudian apa namanya nyimak hafalan santri-santri gitu ya Mhm, seharian. Jadi keseharian itu selain ngajar di apa Al-Azhar, kemudian di lembaga tahfiz yang kita bina, kemudian mhm. beberapa majelis ya, majelis. Tapi saya sekarang ini lebih konsen senang ini dalam dunia rehab ini Pak Dokter. Masya Allah ya. Enggak, Jadi tadi Pak, kalau mamanya itu apakah mengajar di lembaga formal di tingkat apa SD, SMP, SMA, MTS Aliyah atau di apa mata pelajaran apa atau tidak gitu? oh ya memang saya megang materi PAI ya, Tauhid sama Al-Quran ya. Di apa tuh? Sekolah apa? Di Rumah Gemilang Indonesia, fokusnya Mhm, sekarang di itu ya, di Al-Azhar, di Sawangan, di situ ada seperti kita buat BLK, full beasiswa, alhamdulillah mhm, udah 20 tahun, 13 tahun lah ngajar di situ ya, memang kita PAI plus konseling ya, konseling ngadapin dunia-dunia hmm, remaja yang semakin unik, makin berkembang ya, mas makin menantang. Jadi memang pelajar PAI ini memang ya memang benar yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu memang dikemas PAI ini nggak monoton gitu ya, apa namanya dia iya sesuai dengan betul. anak-anak sekarang ini. Karena yang kami terima itu memang rata-rata itu anak-anak yang mustahik ya. Nah, sehingga terkadang di situ kami ambil pelajaran ya dari pengembangan PAI ini. Kalau PAI ini kan materinya sama saja ya, tentang tersumbernya ya tentang keyakinan tadi, tentang Al-Quran, hadis dan Mhm, sebagainya. Cuman terkadang tinggal kita modif aja sesuai dengan audiensnya gitu kalau kami lihat sekarang ini. Apalagi terkadang memang satu sisi saya ngajar di perkantoran, umpamanya di hutan-hutan mhm. Jakarta, di situ tentu kadang audiensnya itu memang orang umum, tapi memang mereka pendidikan mereka rata-rata ada yang dari Mega, ada yang dari Oxford, ada dari wah kita wah ini teman mereka ikronya baru ikro dua. Iya betul. Jadi Iya. pendidikan mereka S2 S3-nya itu sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka itu di luar konsep dari kita yang kita pelajari dulu di pesantren gitu ya. Jadi Iya betul betul. nah, Mhm. kalau kita memang hanya membahas PAI ini dari satu sisi, nggak membaca sakofah keilmuan yang lain, kita bisa malu kita itu pulang dari majelis itu karena pertanyaan mereka itu di luar konsep gitu ya. Contohnya kayak gimana nih? Contohnya nih. Eh apa namanya selalu mengaitkan tentang usaha mereka, dikaitkan tentang ekonomi dan bagaimana Islam memandang gitu ya. Hmm. Eh, kemudian dengan pendidikan dan mereka memang banyak teman kami kami banyak belajar ya dari pelajar-pelajar dari Indonesia yang notabene pelajar agama dan pesantren, tapi sampai di Amerika itu kok mohon maaf ya, jadi mereka ini agak komplain plus tapi PR sama kita gitu. Hmm. Kok sekolah-sekolah agama yang kami lihat teman-teman kami itu di apa Amerika dia bilang begitu. Itu kok banyak kumpul kebo itu justru dari yang memang kami lihat anak-anak dari Indonesia yang belajar yang itu latar belakang pendidikannya adalah lembaganya itu Islam gitu, pesantren ini gitu. Tapi sampai Amerika belum tentu kuat gitu. Justru kami ini yang terkadang memang nggak ada kenal agama dan sebagainya, justru terkadang loh ini kita mau belajar dari sama mereka tentang Islam ini yang mereka pelajari kok kok terkadang mereka itu mohon maafnya itu eh, Mm-mm. terwarnai dengan lingkungan. Nah ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan begitu, ini permasalahannya di mana nih Pak Ustadz gitu kan? Saya juga mau masukkan Mhm. anak saya ini di pesantren gitu, supaya anak saya itu Mhm. nggak seperti saya lah, bisa ngaji dan sebagainya. Tapi saya lihat di pesantren sekarang ini, Ustadznya itu yang di Kalimantan, yang di NTT, itu justru melakukan seksnya itu dengan santrinya. Oh, iya Kayak betul begini betul. terkadang kita mau Mm-mm. menjawabnya juga kan, artinya kan mereka kan
mau memukul semua, memvonis semua lembaga seperti itu. Tapi memang kita ya terbuka saja gitu kan. Karena ada memang real begitu bagaimana seorang kiai, kiai atau ustadz nggak tahu juga saya Mhm. informasi itu harus mencabuli Mhm. santriwati. Ini kan gimana ceritanya? Nah jadi Iya, tuh kasih ini kasih walid dong berarti ya. wah, Suwali. Terkadang kan kita kan ya mau ustadz ini kan terkadang kita nggak ego-ego banget, kita terbuka saja. Apalagi yang sekarang ini zaman informasi mereka mengakses semuanya gitu ya. Nah, Betul. Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan begini kan ya artinya bagaimana seorang ustadz itu memang thaqafah keilmuannya itu tentang wawasan kekinian itu kemudian berhadapan dengan orang-orang yang intelektualnya yang dari segi pelajaran umumnya, politiknya, ekonominya mereka wah, tapi memang dari segi ikro pun masih ikro dua, masih bab toharoh kan begitu Mm-mm. ya. Nah, Betul, jadi itu betul. pengalaman-pengalaman kami. Belum lagi nanti masuk dalam dunia keseharian kami ya memang dalam dunia rehab ya. Yang rehab ini Mhm. kan memang kalau udah masuk dalam dunia rehab itu ya nggak semua ustadz bisa masuk karena terkadang yang jago Quran, yang jago hadis, yang jago apapun itu belum tentu dia bisa diterima dengan kalangan di kelas mereka gitu ya. Iya, Karena betul, betul. ya nah, kalau kita ini ya memang terkadang nggak pakar-pakar banget ini Pak Dokter. Cuman Mhm. terkadang karena komunikasi kita memahami kondisi mereka sehingga Pak Ustadz tolong jangan keluar dari grup ini gitu ya. Jadi soalnya grup Hmm. kita ini setan semua di dalamnya karena mereka ini orang-orang yang udah usianya 45 50 Pak Dokter. Jadi Oh iya. ya kita Mhm. grupnya setan semua ini. Artinya dengan dunia udah selesai. Terus kamu masukkan saya biar saya masuk setan juga di grup ini. Bukan begitu Pak Mhm. Ustadz katanya. Supaya Ustadz ini agak ngerem-ngerem kita juga. Kalau Ustadz nggak ada, ini nggak ada malaikatnya setan semua grup ini gitu. Iya. Iya, buat Nah, ini aja ya. Menjaga jadi lah, memang menjaga. Heeh. ya kami juga banyak belajar ya dari Pak Dokter yang lebih akademik dan sebagainya. Kalau kami ini kan memang orang lapangan, tapi ya memang Mhm. tidak mereka solusinya tidak ada. Mereka juga mengambil sebuah pembelajaran. Kami sudah belajari apapun dan sebagainya, tapi ternyata yang selama ini kami kehilangan itu adalah pelajaran bagaimana mengenal Tuhan. Gitu. Jadi Mhm. yang justru membuat kurikulum ala mereka mereka sendiri terus meminta saya untuk mengajar, ya ujung-ujungnya kan PAI gitu ya. Mhm. Nah, jadi ini hasil orang-orang yang sudah usia 45 bahkan 50 dengan dunia glamornya ya, dengan dunia udah selesai Mhm. dengan dunia ekonomi dan sudah selesai, justru kehilangan sesuatu selama perjalanan hidupnya ini itu ternyata mau mencari Tuhan seperti itu. Nah, gitu. Itu Hmm. kira-kira apa namanya? Ini kan kalau kayak begini kan berarti kan kita harus mengemas lagi karena menghadapi dunia rehab kan berbeda dengan menghadapi dunia orang yang memang S1, S2 memang Iya, fokus betul, untuk betul. kaderisasi. Kalau ini mereka kan untuk menyelamatkan diri sendiri ya. Itulah kira-kira sama Mhm. keluarganya. Tentu bahan-bahan ajarnya juga berbeda dan kalau soal IT kita ini sangat gaptek banget dibanding mereka ya. Iya. Heeh, Karena betul. mereka sudah apa namanya mereka punya usahanya di bidang IT rata-rata gitu. IT juga ya. Betul, betul. Nah, jadi saya seperti itu kira-kira Pak Dokter. Dokter artinya mudah-mudahan saya bisa istiqomah belajar ini banyak menimba ilmu dari Pak Dokter Retno dan sebagainya. Kalau mau sharing-sharing nanti sambil ngopi-ngopi boleh senang aja gitu. Oke, terima kasih Pak Kamaludin ya. Atur nuhun, Nah, Pak Dokter ya, Atur, sami-sami. teman-teman Jadi nanti sehat untuk semua. apa UTS dengan UASnya, baik itu nanti personal atau individual ataupun kelompok, ya tadi bagus juga. Jadi tadi kan bukan hanya apa sumbernya itu fokus kepada sumber saja itu penting itu sumber pembelajaran dalam arti bahwa memang pembelajaran agama Islam untuk orang dewasa misalnya gitu ya, apalagi tadi untuk orang-orang yang berpendidikan itu memang berbeda gitu ya. Saya juga selalu berpikir gitu. Saya juga pernah ngajar salah satu dari apa manajer ya di Pertamina itu ngajar waktu itu sih udah tahsin sih, tapi memang baca Al-Qur'annya itu masih nggak lancar gitu ya. Terus saya sempat belajar juga, kemudian sengaja juga ada salah satu anak dari wali kota juga di Tangerang sana sempat juga gitu ya. Jadi ya memang seperti itu ya. Artinya itu justru memang tantangan buat kita. Tadi kalau pesantren juga sama gitu ya. Nah, dalam artian sama maksudnya itu memang tadi karena keterbukaan informasi akhirnya ya terbuka ya, terbuka semuanya selain juga memang ada banyak orang-orang yang tidak suka dengan Islam sehingga kemudian diviralkan misalnya gitu ya. Itu juga terjadi ya. Selain juga memang
kalau menurut saya memang saat ini tantangan beragama itu memang bukan hanya dalam konteks doktrinal gitu ya, tetapi mengarah kepada logik dan etik. Saya lihat seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena memang tadi ketika kalau saya melihatnya ketika peradaban misalnya itu Islam, ketika keyakinan Islam kemudian bertemu dengan keyakinan ataupun juga peradaban pemikiran yang di luar Islam, itu pasti memang akan terjadi ya semacam class civilization lah ya, seperti itu gitu ya. Tapi tentu saja nanti mestinya memang ada jalan keluarnya. Tadi kalau ada yang misalnya dari alumni sekolah Islam, lembaga Islam gitu ya, ini mungkin mirip dengan ada beberapa alumni dari ya pondok pesantren misalnya gitu ya, yang kemudian ketika keluar tuh kadang dalam tanda petik punten ini ya, kadang lebih ganas gitu ya dari yang sekolah umum misalnya gitu ya. Ini juga terjadi. Nah, ini kan tapi kan juga tidak bisa mengeneralisir gitu ya. Ya, cash pasti ada gitu ya. Bahkan saya juga sempat gitu ya di Malaysia itu, di sana itu tadi kalau tadi bicaranya itu yang agama kemudian istilahnya itu ya liar dalam tanda petik gitu ya, di sana yang di dalamnya sendiri juga sama. Makanya tadi ya kasus mungkin di sekolah agama, di pesantren, di lembaga Islam gitu ya, ya sebenarnya yang di lembaga yang bukan Islam juga lebih banyak lagi juga, cuman tidak disorot gitu ya. Tapi nanti masalahnya yang tadi yang saya ingin saya sampaikan itu adalah ada gitu ya di pondok gitu ya, tapi dia tuh ini apa, dia hafal Al-Quran gitu ya, tapi apa, dia itu ya punya kekurangan gitu ya, punya kekurangan, tapi dia sudah berjuang gitu, tapi tetap saja gitu ya, tetap saja gitu ya, sempat curhat gitu ya, saya kok saya begini gitu ya, padahal saya paham agama gini-gini. Jadi, ya itu mungkin yang juga perlu kita pahami juga gitu ya, mungkin ya ada istilah misalnya kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun misalnya gitu ya. Nah, itu juga perlu kita lihat gitu ya. Jadi bukan hanya dari negatifnya saja. Misalnya tadi pesantren ya memang ya ada beberapa cases gitu yang apa mungkin keluar dari pesantren hasilnya tidak bagus, atau mungkin juga banyak kasus-kasus yang ada di pesantren. Tapi kan kita boleh nilai, kita boleh juga saring, kita juga boleh pilihan, sama juga pertimbangan manfaat mudorotnya. Mudorotnya, manfaatnya ketika pendidikan misalnya di rumah, atau mungkin di pesantren, atau di sekolah Islam, atau mungkin di sekolah umum gitu ya. Misalnya nih contoh ekstrimnya, ketika orang tua misalnya memilih, oh anak saya itu harus pinter IT, harus pinter sains gitu ya. Ya udah saya sekolahkan di sekolah bukan hanya umum gitu ya. Wah ini sekolah, mohon maaf nih ya, sekolah non Muslim gitu ya, sekolah Kristen misalnya. Tapi ini bagus dulu, saya sekolahkan di situ saja gitu ya, karena di situ IT-nya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa asingnya bagus, kemudian juga sistemnya bagus. Nah ini kan sebenarnya manfaat mudorot gitu ya. Nah, manfaatnya oke, ada di situ bagus sistem pembelajarannya, tapi mudorotnya mungkin akan lebih banyak. Kenapa? Karena pembentukan dari anaknya itu sendiri atau kepribadian dari anaknya itu. Gitu ya. Itu mungkin bisa dikatakan contoh ekstrimnya gitu ya, bahwa ya sangat apa sayang sekali ketika kita harus mengorbankan anak hanya untuk ya mengorbankan terutama nanti agama anak hanya untuk agar IT-nya bagus, bahasanya bagus, atau mungkin ya sainsnya bagus gitu kan ya. Walaupun ya ada beberapa orang juga yang seperti itu gitu ya. Atau mungkin juga tadi yang ekstrimnya adalah ke apa sekolah lembaga pendidikan agama lain gitu ya. Atau mungkin tadi misalnya ke sekolah umum juga ya, itu juga bagian dari sebenarnya mempertimbangkan manfaat mudarat juga gitu ya. Kenapa sih anak SD ya MI kemudian MTS terutama itu mereka itu kan sangat rentan dalam artian itu masa-masa untuk aktualisasi diri gitu ya, masa-masa meniru misalnya gitu. Nah ini sebaiknya seperti apa nih gitu ya. Jangan sampai nanti peristiwa, bukan peristiwa, film yang sekarang nih yang pengepungan di Bukit Duri gitu ya, itu kan karena memang anak-anaknya itu ya bermasalah gitu ya, bermasalah, dan itu banyak kan kemarin di Depok juga pada tawuran juga gitu ya, warga sama bukan warga ya apa anak sekolah gitu sama warga gitu ya. Nah ini juga perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi kita tidak terjebak kepada stereotip ataupun juga apa case tadi kasus-kasus tertentu, tidak hanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kamaludin ya. Nanti bisa untuk asesmen tengah dan akhir semesternya. Tuh. Nanti kita akan diskusi bersama. Ya, kebetulan saya juga punya banyak kegiatan-kegiatan. Nanti boleh join juga. Terima kasih. Saya berikan
berikan waktu satu lagi nih. Oh, ini ada Ustadz Kamaluddin, ada Ustadz Kamiluddin ya, Masya Allah sama-sama Kak nih ya, beda I aja gitu ya. Silakan karena saya nggak ini kan seluruhnya gitu ya, ya secara umum saja. Silakan siapa nih satu lagi yang ingin mengenalkan dirinya ya, Bogornya Bogor mana gitu kan ya. Kalau Bogor semua ya rata-rata Bogor gitu ya. Silakan Pak Ustadz Ahmad Bahru Rehma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punten Pak Dokter, bukan dari Bogor, saya dari Tangerang. Oh ya, masih deket lah situ. Iya, Tangerangnya mana nih? Tangerang. Tangerang Paku Haji, Selatan yang kemarin 3 bulan yang lalu hampir viral tuh kasus apa namanya pagar laut. Ya, saya pernah sampai ke sana juga tuh ke Paku Haji dulu ngisi pelatihan guru-guru MI itu dulu itu Paku Haji Oh, sana tuh ya. ini. Heeh. Ya. Kalau Oke, gimana? Oke, untuk ngajar di mana aktivitas nih? sehari-hari, ya untuk aktivitas sehari-hari saya masih jadi kepala sekolah di SMP IT Al-Fatih, Sultan Al-Fatih Boarding School. Mhm. Ya, terus untuk kegiatan non formal saya ada pesantren, apa namanya pesantren takhusus Quran sama hadis. Kebetulan Masya. untuk Quran istri yang pegang, untuk hadis saya karena dari pulang dari MTQ nasional dibantu sama Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi untuk diangkat jadi pembina. Sampai sekarang alhamdulillah masih terus aktif di MTQ. Masya Allah, luar biasa sekali ini ya. Ininya ke Ustaz Salahuddin kali ininya ya. Jaringannya Betul. sama tuh di Judge ya, di Iya, betul. Hakim. Mm-mm. Oke, terima kasih Selamat Rema ya. Jadi Atur sebagai nuhun, Pak Rois ya Dokter. kepala sekolah nanti mungkin, nah ini manfaatnya kita kuliah gitu ya. Jadi nanti untuk asesmen untuk UTS dengan UASnya itu ya tinggal bahasanya itu kalau dulu itu adalah supervisi gitu ya. Sekarang observasi ya. Tinggal hanya observasi ke guru-guru PAI satu aja lah PAI-nya ya, mau Quran hadis, mau akidah akhlak atau fikih untuk melihat bagaimana penggunaan dari sumber belajar dan media pembelajaran di apa sekolahnya tersebut gitu ya, di sekolah masing-masing sehingga nanti kita tahu oke, keadaannya seperti ini itu UTS-nya, UAS-nya itu adalah bagaimana cara mengembangkannya. Ya, cara mengembangkannya bagaimana nanti kita akan belajar tentang teori-teori pengembangan sumber belajar dan media pembelajar. Itu ya. Oke, ada yang mau Iya, disampaikan lagi? betul. Ustaz Ahmad Bahrul Rahman, silakan. Mungkin ini karena di MTQ itu ada cabang baru namanya karya tulis ilmiah hadis dan juga Mhm. KTIK itu kan Quran. Alangkah Hmm. baiknya mahasiswa di fakultas sana yang masih semester 1 atau semester 2 di S1-nya mengikuti lomba tersebut, Pak Dokter gitu. Jadi pembuatan forumnya bisa langsung dari kampus sendiri. Karena kan di situ pernah saya juga masuk di bidang itu waktu masih aktif, masih jadi peserta. Alhamdulillah masuk nominasi final. Itu lawannya dari UIN Bandung. Sedangkan saya Hmm. satunya kan di Jakarta kampusnya Pak Maruf Amin. Dan itu juga baru Hmm. pertama kali ikut langsung masuk. Karena kan pembahasannya sudah masuk hadis itu udah hampir 5 tahun di pelajaran hadis tersebut. Dan di situ berpikir kenapa mahasiswa nggak ikut juga ya dari Bogor ini supaya masuk dari semester satunya adik-adik kelas gitu. Atau mungkin dari sini mungkin ada beberapa orang yang masuk juga di peserta ataupun pembina mungkin belum kita ketahui gitu. Gitu Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Ahmad, informasi yang sangat menarik sekali ya. Kebetulan nanti setelah ini saya juga mengajar ayat hadis ekonomi ya. Jadi ayat hadis ekonomi masih ada hadisnya. Kemudian juga insya Allah hari Selasa setelah duhur, Selasa depan ini next week ya, itu saya juga ada tamu apa online visiting lecture dari Malaysia. Itu juga membahas tentang hadis ya, membahas Oh, tentang the science of hadis ya. Jadi ulumul hadis lah sebenarnya lebih tepatnya atau mustalahul hadis gitu ya. Nah, kemudian ada fikih hadisnya juga.
Ya, sebelumnya kita juga buat pelatihan yang kemarin sempat saya share juga, yaitu pelatihan menulis populer gitu ya. Nah, rencana kita juga rencana untuk yang penulisan buku penulisan artikel jurnal dan juga untuk dasar-dasar jurnalistik kita juga rencana mau buat secara online juga. Ya, kalau nulis saya semangat nih, insyaallah Pak Ustadz Ahmad nih. Aturan Pak Dokter, jangan lupa linknya dikirim ke grup kami dan juga nilainya ditambah Oke, siap, untuk insya Allah. Nanti semuanya boleh ini gitu. juga. Iya, betul, betul. Boleh, insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Ahmad Farul Tuhan, Rahma ya. Luar biasa sekali. Ya, ini kan berarti tiga yang saya ini saja nih, sampel saja gitu ya. Acak, Rambang gitu ya. Nah, ini juga adalah tokoh-tokoh semuanya nih. Yang lain juga insya Allah sama nih ya. Dari ada Ustadz Afrizal Dinur, ya ada tadi Ustadz Acep Yudiana juga, gitu ya. Jadi orang-orang besar yang sangat luar biasa sekali ya. Saya sangat senang nih, justru sangat challenging buat saya ini ya, sangat menantang untuk kita bisa diskusi lebih mendalam. Tadi Pak Ustadz Kamaluddin juga, saya juga menarik ya. Kebetulan saya memang ngajar juga di yang kelas yang kelas malam Senin itu di filsafat gitu ya, di filsafat dan pemikiran Islam juga. Jadi saya senang mikir gitu ya, gimana nih pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dari mulai minal mahdi ila lahdi gitu ya, dari mulai bayi sampai orang yang manula lah ya, orang tua yang sudah tua gitu ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian, luar biasa sekali, sangat sangat sekali ya. Saya rasa cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan bahas secara detail. Ada dua yang sudah saya buatkan sebenarnya PowerPoint-nya itu ya. Dua pertemuan, nanti insya Allah kita akan belajar bersama teori-teorinya, kemudian nanti di pertemuan yang ketiga atau keempat nanti bisa nanti akan presentasi, baik itu mungkin presentasinya nanti saya akan atur sedemikian rupa sehingga mungkin hanya 5 menit atau 2 menit di awal gitu, nanti lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi, jadi tidak langsung full seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, Pak Ketua, Pak Koordinator ya, Pak Taufik, ada Pak Kamaluddin, Pak Ahmad Farul Rehma, Pak Sujudian, dan yang lainnya. Insya Allah next kita akan terus belajar dalam 14 pertemuan ke depan di mata kuliah ya, pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena sudah ada juga di sini ya, kita alhamdulillah wa qabatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.